Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya. Silakan duduk dulu, Mbak. Nah, berdasarkan data yang saya baca, Mbak bernama Ayudia ya? Ya, betul. Mau dipanggil Mbak Ayudia atau Kak Ayudia? Saya nyamannya aja Mbak. Ya, baik, Mbak Ayudia ya. Mbak Ayudia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kesini sama siapa, Mbak? Sendiri. Kamu sendiri, naik apa? Sepeda motor. Sepeda motor. Kesini dari mana? Dari kos. Oh, kos. Kalau dari kos biasanya berapa menit ke sini, Mbak? Barusan. Kurang lebih tadi 25 menit ya. Lumayan ya. Macet nggak di jalan, Mbak? Macet, soalnya tadi bareng sama anak-anak sekolah. Oh iya, berangkat kerja lagi ya. Betul. Nah, kalau di Jember kan kos ya. Kalau asalnya Mbak Yudia dari mana? Dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Banyuwangi mana, Mbak? Ragu Jampi. Walah, Rogo Jampi. Kalau di Rogo Jampi ini bahasanya apa? Kan kalau di Banyuwangi kan ada Oseng, ada yang Jawa biasa, ada yang Madura juga kan. Kalau daerah itu kan Banyuwangi bagian Ragu Jampi ya. Itu di sana pakai bahasa Using. Jadi kisarannya pakai bahasa Using. Berarti Samian anu ya bahasa Using ya. Kalau misalnya makanan khasnya dari Makanan khasnya tuh ada sego tepong, ada lagi rujak soto. Oh iya, terus yang itu rawon kayak rujak apa? Ya itu lupa aku, rujak apa ya? Oh, rujak Iya soto ada, enggak? bukan itu kan rujak yang pakai kuah pinggang. Iya, iya. Nah, iya itu aku lupa rujak apa ya? Iya, itu viral loh, Mbak. Itu banyak yang Oh iya. suka juga. Saya juga jadi pengen nyoba ke sana. Nanti ya kalau Iya. Nah, terus kalau kayak wisata gitu Mbak di Banyuwangi? Banyuwangi kan terkenal juga ke pantai ya. Iya. Itu ada Pantai Bum, ada Pulau Merah, terus ada sekarang lagi yang lagi viral-viralnya ada Teluk Biuk, Irang juga ada. Iya, terus itu ya Jawatan, terus banyak banget emang kota wisata ya kalau di Banyuwangi. Terus di Banyuwangi juga ada Ijen ya. Ya benar. Iya, itu terkenal banget juga ya. Apalagi kan sekarang kan anak-anak tuh kan banyak yang mendaki-mendaki. Iya. Kalau dari kakaknya sendiri asalnya dari mana? Kalau saya sendiri dari Bondowoso. Oh, Bondowoso itu kota yang tape itu ya? Iya, tape, makanan khasnya tape. Ya, jadi kapan-kapan boleh loh Mbak main ke rumah juga. Kan di Jember kosnya ya Kak, berarti kuliah atau gimana? Sekarang kuliah jadi mahasiswa. Kuliah di Winhas Jember. Di UINHA. Semester berapa sudah Mbak? Semester 4. Semester 4. Kalau prodinya? Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oh iya, kalau ekonomi syariah tuh nanti prospek kerjanya kira-kira apa aja ya Mbak ya? Kalau ekonomi syariah itu kan apa namanya umum ya, jadi bisa jadi pegawai bank juga bisa, jadi biasanya kan kalau anak-anak ekonomi kan jadi kasir juga bisa, guru bisa nggak ya? Bisa sih kalau kata aku. Kalau ekonomi biasanya di SMA ya. Terus kegiatannya selain kuliah apa aja? Ikut organisasi. Oh iya, organisasi. Kalau jarak kosnya dari kampus jauh apa gimana? Enggak sih, 10 menit. 10 menitan ya. Berarti gak keburu-buru ya? Enggak sih, cuma aku yang kalau berangkatnya itu mepet, jadi buru-buru. Tetap buru-buru. Iya, biasa. Kalau di ekonomi syariah tuh mata kuliahnya apa aja ya Mbak ya? Semester ini. Oh, semester ini tuh ya kurang lebih kayaknya ada 11 mata kuliah ya. Nah, itu udah kayak fokus ke ekonomi syariahnya sendiri sih dari Mata kuliah yang paling Mbak suka apa?
suka nih. Kalau suka nggak ada ya, kayak standar aja sih, kuliah ya kuliah. Matkulnya tuh ya ini ya udah ikutin ini, waktunya belajar ini ya udah belajar ini gitu aja. Ya. Nggak ada yang sampai spesifik suka. Oh, terus nanti kalau dari Mbak Ayu dia sendiri nih, pengennya nanti kalau sudah lulus tuh maunya jadi apa? Kalau lulus nih kan kayaknya tuh sekarang tuh kan lagi musim-musimnya jualan-jualan gitu kan. Bisnis ya. Bisnis. Nah aku pengennya tuh jadi pengusaha sih, soalnya kan dari ekonomi sendiri itu kan menghitung uang ya, uang yang nggak ada dari sekarang tuh dari itu uang yang nggak ada gitu kan. Jadi mungkin nanti pengennya jadi pengusaha. Untuk menerapin ilmu yang apa udah ya, didapat ya, pas dari kuliah. Oh iya, kalau pengusaha sekarang lagi booming ya, kayak bisnis gitu, bisnis dari UMKM yang kecil jadi besar. Kalau sekarang sudah mulai coba-coba untuk bisnis gak, Mbak? Kemarin sih nyoba yang gelang dari Mani-Mani itu yang namanya yang viral tuh. Udah sih itu lumayan kemarin dapatnya. Cuma sekarang tuh kan lagi sibuk banget ya kuliah, jadi udah nggak jualan lagi. Tapi itu omsetnya lumayan apa? Lumayan kok, lumayan besar kan sekarang kan apa banyak kayak teman-teman tuh yang tertarik kan unik, terus kan apalagi kalau bisa dibilang kayak estetik ya, jadi Iya, teman-teman jadi teman-teman banyak yang beli, banyak yang pesan, cuma itu kan PO nggak bisa langsung jadi. Iya, terus lagi bikinnya homemade ya. Ya, itu lumayan juga ya buat nambah-nambah Ya buat uang nambah jajan. uang jajan. Oke, tapi sebelumnya Mbak Ayu dia pernah ikut konseling apa belum? Belum pernah. Tapi Mbak Ayu dia tahu konseling itu apa? Setahu sih kayak itu ya, curhat sama psikolog ya, kayak curhat tentang masalah dia, terus cari solusi. Ya, itu betul. Nah, jadi konseling di sini adalah pemberian bantuan dari profesional konselor kepada konseli atau kliennya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, di konseling ini ada beberapa asas. Nah, di dalamnya itu ada kerahasiaan. Jadi ceritanya Mbak Ayu dia di sini akan aman dan tidak akan terbocorkan keluar. Nah, di dalam konseling ini kan ada waktunya, ada batas waktu. Nah, di sini ada 30 menit, 40 menit, dan 60 menit. Mbak Ayu dia mau yang mana? Boleh yang 40 menit aja dah. Baik, 40 menit ya, Mbak. Saya lihat tadi ketika Mbak Ayu dia ditanya kabarnya, jawab baik-baik saja ya. Tapi kalau dilihat Mbak Ayu dia seperti yang gugup, gelisah. Nah, sebenarnya ada masalah apa, Mbak? Mbak Ayu dia boleh jadikan saya sebagai teman curhat Mbak Ayu dia, meluapkan semua keluh kesah Mbak Ayu dia. Bingung nih Kak, mau cerita dari mana? Sejatinya saya sebagai konselor memegang asas kerahasiaan. Jadi Mbak Ayu dia bebas untuk menceritakan keluh kesah Mbak Ayu dia. Silahkan Mbak. Aku kan sekarang kan lagi kuliah ya Kak ya, kan jadi seorang mahasiswa gitu kan. Nah, di selain aku kuliah itu kan aku juga mencari kesibukan. Nah, itu kan aku ikut organisasi ya. Nah, ikut organisasi itu enggak apa namanya lebih dari 2 gitu kan. Kan teman banyak berarti kan ya kayak lebih dari 2. Nah, itu tuh kan lagi kan sekarang kan saya lagi semester mau akhir dah ya, semester 4 mau ke 5. Dan itu kan juga mempersiapkan lagi mau PPL, mau ini gitu kan. Dari yang saya kuliah juga saya yang ikut organisasi itu kan. Nah, saya tuh nggak bisa membagi waktu antara organisasi saya dengan kuliah saya. Juga kan sekarang lagi musimnya UAS, juga banyak tugas-tugas yang keteteran, maksudnya itu nggak semaksimal dari yang kemarin gitu. Dari tugas yang banyak, ujian lagi UAS juga, terus organisasi yang lebih dari 2 ya, itu juga kan sekarang lagi proker. Dari masalah itu aku bingung Kak, bingung cara membagi waktunya gitu. Aku tuh sampai stres
ini tuh mau mana dulu yang dikerjain gitu loh, antara kuliahku yang emang wajib, terus antara antara organisasiku yang tanggung jawabku di organisasi tersebut, itu tuh bingung. Oh iya, saya paham perasaan Mbak Yudia. Pasti bingung ya kalau di keadaan yang seperti itu. Gitu. Nah, dari penjelasan masalah Mbak Yudia tadi, sebenarnya Mbak Yudia datang ke konselor untuk tujuan apa ya Mbak ya? Dari keadaanku sekarang ya kak ya, dari kuliah yang banyak tugas, banyak praktek-praktek juga kan, terus masih organisasiku ini aku nggak bisa memanage waktu. Caranya aku keluar dari situasi tuh gimana ya kak ya, biar aku tuh nggak stres, karena nggak kepikiran gitu loh, biar aku tuh enak jalaninnya, seimbang antara kuliahku sama organisasiku. Iya, baik. Di sini Mbak Ayudia ada dua yang ingin dipecahkan. Yang pertama adalah bagaimana menurunkan stres dan agar Mbak Ayudia tidak cemas dari masalah ini ya. Nah, selanjutnya Mbak Ayudia juga ingin untuk memanajemen waktu yang baik agar semua tuh dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari dua rumusan masalah tadi, kira-kira Mbak Ayudia mau memecahkan yang mana dulu ya? Yang itu sih kak, yang cara gimana manage waktu itu dengan baik antara aku yang harus kuliah sama kewajibanku sama organisasi sama tanggung jawabku. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Ayudia sendiri nih, solusi dari Mbak Ayudia sendiri seperti apa kira-kira? Aku di situasi yang aku hadapi sekarang ya kak ya, aku sih lebih condong ke kuliah ya, apalagi kan aku jauh-jauh dari Banyuwangi ke sini, terus kuliah masih harus 4 tahun gitu kan. Apalagi sekarang pas semester 4 mau ke 5, saya sibuk PTN, mau ujian BTK, TOEFL, bahasa masih banyak lagi ya kak ya. Ya, banyak sekali ya. Jadi aku lebih utamain kayak kuliahku emang itu emang wajib ya, emang wajib buat aku yang kesini dari Banyuwangi gitu loh. Untuk yang organisasiku sih aku lebih milih yang urgent dulu ya. Itu sih kalau dari aku caranya kayak gitu kak. Ya, nah kalau dalam teori konseling ini ada pendekatan yang namanya teori behavioristik. Nah, teori pendekatan behavioristik ini adalah teori pendekatan dalam konseling untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru untuk memecahkan suatu masalah melalui teknik-teknik. Nah, dari masalah Mbak Ayudia sendiri ini dapat dipecahkan melalui teknik-teknik. Nah, jadi untuk teknik-tekniknya, yang pertama Mbak bisa untuk membuat schedule atau jadwal harian. Nah, dari jadwal harian ini Mbak bisa melihat nih dan memanajemen waktu setiap harinya tuh seperti apa sih, dan untuk terus mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang sudah Mbak buat itu. Nah, untuk selanjutnya dengan teknik memilih mana yang lebih urgent, seperti yang caranya Mbak Ayudia tadi ya, untuk memilih kuliah dulu yang paling penting, selanjutnya memilih organisasi mana yang paling urgent nih untuk dilakukan kegiatannya. Nah, yang ketiga Mbak Ayudia bisa juga loh untuk memilih waktu secara bijak. Maksudnya Mbak Ayudia tuh memberi waktu untuk setiap kegiatannya. Misalnya kalau mengerjakan tugas kuliah diberi waktu 1 jam atau 2 jam gitu. Selanjutnya untuk pergi ke organisasi, Mbak Ayudia bisa menerapkan waktu 2 jam. Nah, seperti dari jam 2 sampai jam 4 gitu. Nah, kalau bisa tidak lewat dari jam yang sudah ditentukan tersebut. Nah, seperti itu Mbak Ayudia. Makasih ya kak ya, untuk dari 3 teknik yang sudah dijelaskan, mungkin akan mencoba dari 3 tersebut untuk bisa gimana caranya aku memanage waktu itu dari kuliah sama organisasi. Iya Kak, iya Mbak, sama-sama. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Yudia? Udah cukup kok kak. Cukup untuk hari ini ya. Nanti kita jadwalkan sesi konseling berikutnya di hari Jumat depan
Apa bisa? Bisa hari Ya hari Jumat, mungkin sore jam 2, jam 3. ya sore aja ya Kak ya. Ya baik, sore ya. Nah, baik Mbak Ayudia, terima kasih hari ini telah menceritakan keluh kesahnya terhadap saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Makasih ya Kak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Oh iya Kak. Silakan duduk dulu. Nah, Mbak Ayudia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lebih baik sih ya Kak ya. Oh iya, lebih kelihatan nih ya Kak, muka freshnya. Berarti lebih baik nih dari kamu kemarin. Nah, sekarang dari mana? Dari kos ya? Tetap tetap. Sendiri? Iya. Boleh diminum dulu Mbak Iya, minumannya. bisa, ya. Sambil saya cek data yang kemarin lagi ya. Nah, dari konseling kemarin, bagaimana nih Mbak kelanjutannya? Dari solusi dari teknik-teknik yang sudah diberikan, bagaimana Mbak mengaplikasikannya? Kemarin itu kan ada 3 teknik ya yang Mbak sudah jelasin itu yang Ya, masalah teori itu betul. kan ada 3 Ya. itu. Nah, aku sih nerapin yang dari yang pertama kayaknya ada nggak salah itu yang bikin schedule. Ya. Bikin schedule antara kuliah sama organisasi. Ini waktunya kuliah itu segini, jam ini sampai jam ini, waktunya organisasi antara jam sekian sampai sekian. Iya, betul. Bagaimana Mbak? Apa sudah ada kemajuan? Dan apa Mbak sudah konsisten dengan jadwal yang Mbak bikin sendiri? Itu kan kemarin kan dari kemarin itu kan aku nerapin seminggu ya. Iya. Dari seminggu itu aku emang mengalami perubahan ya Kak ya. Mengalami perubahan dari kegiatanku itu yang mengikuti teknik dari yang Mbak sudah jelasin lebih terstruktur sih, lebih enak gitu, lebih seimbang. Nah, jadi antara keduanya tuh nggak berat sebelah Kak. Jadi aku kuliah iya, organisasi juga iya. Nah, bagus sekali Mbak Ayudia. Tapi mungkin ada kesulitan atau hambatannya? Untuk dari schedule tersebut sih aku emang mengalami hambatan ya Kak ya. Soalnya kan aku emang belum terbiasa ya. Sebelumnya emang kuliah ya kuliah, organisasi organisasi. Sedangkan kan dari seminggu kemarin kan aku pakai teknik yang kegiatanku tuh sehari itu harus ada schedule-nya, harus ada jadwalnya gitu. Mungkin ya kurang terbiasa aja, kaget gitu loh. Maksudnya tuh, oh berarti jam segini waktunya kuliah ya, jam segini waktunya organisasi gitu sih. Mungkin dari beberapa schedule agak ada yang bolong 1-2 lah. Oh iya. Oh wajar sih seperti itu. Kan emang untuk beradaptasi dengan jadwal dan kegiatan baru yang telah terstruktur tadi itu ya Mbak ya. Nah, untuk perkembangannya bagaimana nih Mbak? Apa ada perkembangan? Misalnya Mbak tuh sudah tidak cemas lagi, tidak stres lagi, atau bagaimana? Untuk perkembangannya itu kan tadi sudah terstruktur ya, kegiatan sudah terstruktur. Jadi antara tugasku itu udah mulai enak gitu loh ngerjainnya, udah gak cemas lagi, udah ini tuh gimana jadinya sekarang, tapi aku belum ngerjain, itu sudah berkurang ya karena ada jadwal tadi, udah mengurangi stres juga. Yang organisasi yang proper tuh udah mulai berkurang, soalnya kan memang tadi juga balik lagi ke yang struktur tadi. Iya, baik, cukup ya. Apa ada hal lain Mbak Elia? Udah cukup sih Kak. Lagi terima kasih ya Kak ya untuk 2 sesi ini ya. Yang pertama yang udah nerima permasalahanku, nerima curhatan-curhatanku. Terus untuk sesi yang kedua ini kan dan tahu bagaimana perkembanganku dari seminggu yang lalu. Iya, sama-sama Mbak Elia. Maaf ya jika bila ada salah kata atau perbuatan dari saya sebagai konselor.
Mohon maaf kepada Mbak Ayudhya. Ya Kak, sama-sama saya juga. Ya, nah mungkin ada kesan dan pesan dari Mbak Ayudhya untuk saya. Ya nih Kak, dari yang saya rasa sih saya udah lebih enjoy lagi, lebih enak dari hidupnya, soalnya kan emang udah terstruktur lagi. Hidupku ini yang rumit sekarang sudah enak gitu loh, udah terstruktur. Ya, bagus sekali Mbak Ayudhya. Nah, kiranya sudah cukup ya dan tidak ada pembicaraan lagi nih hari ini. Terima kasih Mbak Iya Ayudhya. Kak, sama-sama. Kan makasih juga ya Kak ya. Saya antarkan.